Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kita sama muliakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak narasumber Pendeta Albert, yang saya hormati penyelenggara zakat wakaf yang juga Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Maros, rekan-rekan sekalian, para tokoh masyarakat, anak-anakku dari Ansor maupun dari pergerakan, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada satu statement yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, di mana beliau mengatakan bahwa memuliakan manusia sama nilainya dengan memuliakan Tuhan. Begitu sebaliknya, menghinakan dan menistakan manusia sama dengan menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu pernyataan yang memang perlukan diskusi bila dikaitkan dengan realitas kondisi bangsa yang saat ini. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat paripurna. Maka alangkah naifnya lah kita sebagai makhluk ketika dalam hidup kita, dalam pemahaman keagamaan kita yang selalu menjustis bahwa apa yang kita pahami itu semata-mata itu yang benar menurut Allah. Menurut agama itu yang benar, tetapi menurut Allah semua agama itu benar. Tapi menurut agama kita harus kita yakin bahwa agama Islam itu benar. Begitu juga doktrin yang ada di agama lain. Saya pernah mengikuti satu diskusi di mana kesimpulannya mengatakan bahwa moderasi agama itu bagaimana kalau kita menjalankan agama masing-masing, itulah moderasi. Artinya tidak mencampur adukan keyakinan kita, Islam, Kristen, dan Kristen seterusnya. Tapi bagaimana kita semua hanya ajaran agama kita kemudian kita terapkan dalam lingkup keseharian kita. Kalau agama lain juga seperti itu, maka yakin tidak pernah ada terjadi benturan-benturan perasaan dan pemikiran-pemikiran yang menimbulkan bencana di masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Makanya di Indonesia itu dikenal dengan ekstrim kanan. Kenapa ekstrim kanan? Karena ada seolah-olah pemahaman agama yang terlalu ekstrim agama, bahkan ideologi Pancasila pun akan diganti. Nah, ini yang ditantang oleh Gus Dur. Bahwa agama itu adalah keyakinan, tetapi pengembangannya itu lebih kepada sisi kemanusiaan. Karena ukuran agama itu tidak hanya didasarkan kepada bagaimana hitamnya jidat kita, bagaimana pakaian tampilan kita, bukan itu, tapi bagaimana kita bisa memberikan kesejukan, kedamaian di masyarakat. Itulah agama sesungguhnya. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh kalangan kita, oleh umat Islam tersendiri. Makanya saya terkadang berpikir yang lebih besar menyita waktu untuk memikirkan bangsa ini adalah bagaimana hubungan intern antar umat beragama ini, Pak, di kalangan umat Islam sendiri yang terlalu eksklusif memahami suatu pemahaman dalam ajaran Islam. Kalau Kristen sudah ada batasannya, Pak. Apa yang menjadi ruang ibadahnya, maka dia adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Itu yang kita tidak bisa masuki. Tetapi kaitannya dengan masalah sosial, itulah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, terkadang kita terjadi benturan di antara umat Islam karena itu tadi, terlalu ekstrim memahami suatu perintah sehingga itu yang akan dijabarkan tapi belum terdukung dengan pemahaman masyarakat Islam lain, sehingga terjadilah benturan di antara kita umat Islam. Oleh karena itu, saya melihat bahwa yang mengkerdilkan Islam itu, Pak, justru di kalangan kita. Itu tadi karena pemahaman yang terlalu berbeda di antara pemahaman yang satu, kelompok satu dengan yang lain.
Nah kalau ini digiring kepada suatu pemahaman seperti yang di konsep Gus Dur, saya pikir buat apa kita bertikai? Allah sudah menciptakan kita manusia yang paling paripurna, yang paling sempurna. Tidak usah kita mengambil bagian menghukum orang masuk surga dan neraka. Biarkan Allah yang menghukum itu. Nah kalau kita selalu menghukum orang, umat Islam, kau masuk surga karena ideologimu, pemahamu tidak sama dengan pemahaman saya, maka Anda masuk surga. Luasnya surga yang ditempatkan, siapa yang mau tempati kalau bukan kita? Iya. Jadi kita jangan menjustis bahwa kita saja yang benar. Apa yang tidak sama dengan apa yang saya pahami salah. Bahkan bau surga pun Anda tidak bisa mencium. Ini yang akan membuat pertikaian di generasi kita. Iya. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan kita kecuali takwa. Bukan tampilan. Iya. Kita lihat di Israel. Mohon maaf, kita tidak mampu bedakan antara Islam dengan non-Muslim. Kenapa pakaiannya pakaian Arab dipakai? Iya. Jadi nilai Islam itu bukan hitamnya jidat kita, bukan. Tapi bagaimana pengamalan nilai ajaran Islam itu ke masyarakat? Apa itu? Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq, kata Nabi. Nabi diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Adalah perilaku. Tampilan kita, pengendalian diri, menempatkan suatu pada tempatnya, itu akhlak. Misalnya kita pakai kopiah di songkok, itu akhlak. Tetapi ketika kopiah ini ditempatkan di kaki, itu bukan akhlak, tapi pariare, masa naruh. Nah ini yang banyak dipahami oleh orang-orang dan saudara-saudara kita, umat Islam sendiri. Kenapa? Karena dia memahami Islam secara mendalam tanpa melalui dasar-dasar agama yang sesungguhnya. Banyak saudara kita yang selalu mengkritisi kita, pengamalan ibadah dari kita. Tetapi terkadang disuruh imam, tidak mampu imam. Kenapa? Karena memang belum paham terkait dengan masalah kaidah-kaidah imam. Terlalu tinggi pemahamannya, langsung menjustis bahwa dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak sama dengan apa yang saya tampilkan. Ya. Terkait dengan moderasi, moderasi ditunjukkan Nabi. Kita lihat bagaimana dengan pembebasan Mekah, Fathul Mekah. Apa yang pertama dilakukan Nabi? Pembebasan kepada tawanan-tawanan orang kafir Quraisy, dibebaskan. Silakan memilih agama apa yang kau pilih. Mau ikut sama saya silakan. Yang penting kita jangan selalu mengganggu, saling mengganggu. Itu yang ditunjukkan Nabi. Apalagi dalam Al-Quran sudah jelaskan wa kadzalika ja'alnakum syu'ub wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu Allah sudah tunjukkan. Kita dihadirkan oleh Allah ini adalah umat pertengahan. Pertengahan apa? Ya, untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang baik dan buruk. Timbangannya ada pada kita sebagai makhluk Allah. Jadi kita jangan selalu mengkafirkan orang. Bahkan Menteri Agama katakan ketika ada orang atau kelompok-kelompok komunitas, apakah perorangan atau secara organisasi mengkafir-kafir pada itu adalah golongan ekstrim kanan. Ya. Ekstrim kanan itu yang selalu merondong keibuan negara Pancasila. Yang selalu mengatakan togut. Ya, yang selalu mengatakan kafir. Padahal kafir itu sudah jelas. Kafir itu apabila tidak sesuai dengan komitmen keagamannya, apa yang dilaksanakan itu kafir, ingkar kepada ajaran agamanya. Kalau di Islam begitu juga Pak. Mungkin di Kristen juga pemahamannya seperti itu. Ya. Dan saya pikir konsep wasatiyah itu sangat-sangat tepat untuk kita terapkan di negara kesatuan Indonesia. Ya. Nah ini mudah-mudahan anak-anakku dan adik-adik kita di Ansor dan PM ini betul-betul ini bisa kita pahami. Islam di negara kita tegak karena apa? Didukung oleh strategi dan unsur budaya di masyarakat. Jadi makanya Islam itu tidak boleh dibenturkan dengan budaya masyarakat. Kapan itu dibenturkan? Kalau bukan budaya yang hancur, maka Islam akan terkikis. Kenapa? Karena ada hubungan timbal balik. Kita lihat wayang-wayang Pak di zaman Wali Songo. Itu yang dipakai, setelah itu dipakai untuk menyebarkan Islam. Nah kenapa orang yang tidak paham sejarah justru
mengatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan, bahkan bidah. Kenapa bidah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini satu pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan. Yang mana sebenarnya bidah itu? Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi adalah yang tidak dilakukan adalah bidah? Kalau begitu Al-Quran juga bidah. Kenapa bidah? Karena tidak pernah seperti itu Al-Quran zaman Nabi. Ya, bidah juga Al-Quran itu. Kenapa? Karena belum ada mushaf Al-Quran di zaman Nabi. Nanti lahir mushaf itu di zaman Utsmani. Dikumpulkan Al-Quran dibuat mushaf. Jadi tanda petiknya mushafnya yang bid'ah kalau menurut konsep mereka. Karena tidak ada mushaf di zaman Nabi. Yang ada hanya ayat Al-Quran. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang bisa kita diskusikan anak-anak sekalian. Tapi saya pikir pemahaman yang kita dapatkan dari proses kekadiran itu, saya pikir itu sudah bisa membawa kita lebih hati-hati berdiskusi. Jangan sampai kita membuat ruang kita juga terseret dengan persoalan-persoalan pemahaman Islam yang radikal. Ya. Banyak yang perlu kita lihat terkait dengan masalah itu. Itu tadi umat pertengahan yang diciptakan Allah kepada kita. Apa itu? Untuk menjadi saksi bagi mereka. Siapa mereka? Saudara kita. Makanya itu yang dimaksudkan situ ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ada korelasi antara firman itu. Jadi kita adalah diciptakan oleh manusia untuk mengingatkan kepada saudara kita apabila melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Ingat itu. Jangan begitu. Saya masih teringat dengan suatu peristiwa di Bandung. Saya dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa pada saat itu, ternyata beliau luar biasa. Yang pun sudah bangun, ambil kitab, baca kitab. Tapi saya tidak tahu kalau bukan Islam. Saya tidak tahu kalau dia non-Muslim. Dia duluan bangun ketika salawatan di masjid, langsung dia pegang kaki saya, bilang, Pak Kakang, sudah dekat waktu salat. Mungkin bagus kalau bangun untuk melaksanakan salat. Akhirnya saya masuk ke toilet, habis itu bersih-bersih kaki, kemudian air wudhu, baru saya ajak ke masjid. Dia bilang, mohon maaf, saya bukan Muslim. Ini satu hal yang sangat perasaan kita, Pak. Bayangkan orang non-Muslim mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Ketika hari Minggu saya ingatkan, Pak, Simon jangan ikut kegiatan, ikut gereja dulu. Enaknya Pak kalau sudah seperti itu antara umat Islam dengan non-Muslim. Walaupun kita mayoritas di negeri, tapi bagaimana hak-hak individu dari mereka, hak-hak ibadah mereka juga kita harus akomodir. Kita diberikan kebebasan lalu, tapi ingat, jangan sampai terlalu bebas akhirnya mengganggu hak orang lain. Ini yang terjadi terkadang. Ya, sama dengan kita umat Islam. Tapi ini maaf ya Pak, jadi bukan tidak setuju. Misalnya orang mengantar mayat itu dari rumah sakit itu sepertinya dia saja yang punya dunia. Bahkan ketika ada motor tidak dia pukul, pinggir kami itu. Padahal ada hak orang. Memang hak Anda untuk itu, sebab Anda mengusung mayat ke kuburan, tetapi ada hak orang lain juga di situ. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita memang belum terbiasa dengan memahami hak orang lain. Hanya hak kita selalu dituntut, padahal ada hak orang di sekitar kita yang tidak terperhatikan. Jadi banyak yang perlu kita lihat. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Maros ini Pak, pendeta luar biasa ini Pak. Toleransi antar umat beragama luar biasa, apalagi ada wadahnya forum umat beragama, ini sangat luar biasa. Ya. Nah, setiap saat kita lakukan rapat, terkadang di ruang pola atau di ruang rapat bupati, ya kita mensinergikan program kita. Apa yang terkait dengan masalah ibadah sosial itu terkadang kita sinergikan, tetapi ibadah khusus itu yang terkait dengan pengembangan nilai agama itu tentu kita akan pisahkan. Tidak ada yang bisa masuk di situ. Ya. Jadi indahnya dunia ini Pak, ya, seperti dikatakan tadi, warna-warni itu memang sudah bagian dari keindahan manusia dunia. Sama dengan pelangi. Ya, pelangi itu sangat indah Pak, bervariasi warnanya. Tetapi ingat, jangan selalu menatap pelangi. Saya kira jangan sampai kita hanyut dengan keindahan pelangi.
Ya, ketika kita sudah menatap pelangi, kemudian kita memahami bahwa indahnya perbedaan, maka kita mengambil sikap, terapkan itu. Oke, saya berbeda maju, berbeda paham, tetapi satu saat nanti indahnya ketika kita saling memahami di dalam menerapkan pemahaman-pemahaman. Karena ini bentuk diskusi dan waktu juga sangat terbatas dan masih ada pemateri. Dan mungkin sebentar kita kembangkan apa yang harus kita laksanakan. Yang jelasnya tahun ini atau moderasi dari Kementerian Agama. Ya, kita saling memahami, saling menghargai. Kalau itu sudah terjadi di lingkungan kita, maka insya Allah perkelahian itu bisa kita eliminir. Tetapi ketika ego kita selalu kedepankan menyebarkan Islam, maka jangan harap akan lahir kedamaian. Gus Dur mengatakan, ustaz dan pendeta itu harus ramah-ramah. Ustaz dan pendeta itu tidak boleh marah-marah. Ya, itu kata Gus Dur. Nah, kebetulan saat ini kita mengingat beliau dalam haulnya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini, diskusi kita ini membawa berkah. Pak Bupati tadi sudah mensupport kita. Apapun yang menjadi kesimpulan yang mungkin akan kita usung nanti kita bawa ke forum ruang bersama, kemudian ditembus Bupati untuk dipelajari. Tapi saya pikir kesimpulan untuk ditindaklanjuti di Maros ini tidak terlalu tidak terlalu besar, karena kita lihat situasi dan kultur masyarakatnya luar biasa Pak. Sipaga tahu, sipaga ini, sipaga lebih itu masih sangat dijunjung tinggi. Ini barangkali Bapak sekalian dan anak-anak sekalian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.